Selamat malam, oke rekan-rekan sahabat bola semuanya, sahabat Bang Wi. Oke, saat kali ini ya saya akan kembali lagi ya untuk Anda memberikan informasi kembali, yaitu kali ini yaitu adalah untuk Oleh Romeni sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Karena apa? Karena sudah melakukan prosesi pengambilan sumpah pada siang tadi pada tanggal hari ini tanggal 8 dan sekisaran pukul 1 lebih ya, tadi sudah pukul 1 dan pukul 1 siang tadi sudah melakukan pengambilan sumpah. Nah, dia juga sudah bersumpah dan sudah mengambil sumpah, dan ini artinya Oleh Romeni sudah sah menjadi warga negara Indonesia dan sekarang tinggal memenuhi ataupun tinggal mengurus perpindahan federasi ke akan NVB menjadi ke Indonesia. Dan nanti juga tidak memang tidak hanya Oleh Romeni saja ya, tapi ada pemain timnas Indonesia juga yang di U20 juga ya itu ya. Dan kemudian di sini tentunya dengan adanya Oleh Romeni ini nanti ini pasti juga nanti akan ada pemain timnas Indonesia yang terdahulu yang akan tersisih, yang akan tersingkir tentunya. Karena di sini tentunya ada yang mengancam, yang ada terancam, yaitu adalah tentunya di posisi striker juga. Nah, di sini kemungkinan besar di sini juga ada ya. Nah, kenapa di sini ada? Karena memang di sini memang pemain-pemain yang tidak begitu impresif di striker ini kita memang harus sangat diperlukan karena adanya Romeni. Dan untuk Patrick Kluivert sendiri ini sudah memberikan sinyal dan sudah memberikan statement bahwa Oleh Romeni akan mendapatkan tempat utama di timnas Indonesia saat melawan Australia, Bahrain, Cina serta Jepang. Di sini untuk Oleh Romeni akan mendapatkan tempat tentunya. Dan di sini juga dengan permainan yang kurang begitu baik, maka akan disingkirkan, maka tidak akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Walaupun misalnya dipanggil pun tidak akan dimainkan dan akan menghuni bangku cadangan. Nah, ini saya berikan contoh. Kemudian ini ada yang kemungkinan besar yaitu adalah Hoki Caraka. Nah, Hoki Caraka kemungkinan besar ini tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert di sini Hoki Caraka, karena memang di beberapa pertandingan saat di permainan dia membawa timnas Indonesia, dia juga menghuni bangku cadangan. Saat di permainan kan tidak bisa menunjukkan perform terbaiknya dalam berkontribusi di timnas Indonesia, bukan karena dia memang nggak baik, karena memang juga minim pengalaman, karena ia juga masih pemain muda ya. Jadi itu maklum saja untuk Hoki Caraka. Ini untuk pertama Hoki Caraka, yang kedua yaitu kemungkinan besar di sini yaitu adalah Rafael Struijk. Nah, Rafael Struijk karena apa? Di sini ada alasan kan Rafael Struijk tidak akan dipasang ataupun akan menghuni bangku cadangan, karena di sini Rafael Struijk itu sudah ada di sini Oleh Romeni. Dan kemudian ada Rangers sendiri ini adalah Rangers sendiri ini ada pasti akan dipasang, karena untuk Patrick Kluivert juga memberikan statement juga bahwa Eleanor Rangers ini juga akan mendapatkan tempat. Nah, ia akan mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Berarti otomatis di sini bisa saja di sini untuk pasangan dari Rangers sendiri ini akan dipasangkan dengan Marcelino Ferdinand. Nah, kalau tidak Marcelino Ferdinand juga maka akan dipasangkan juga dengan Ramadhan Sananta. Ini juga bisa dipanggil juga untuk Ramadhan Sananta, karena ini juga untuk Patrick Kluivert sudah berputar untuk mencari pemain-pemain yang terbaik di Liga Indonesia juga untuk Patrick Kluivert sendiri ya. Dan di sini ini penyebabnya. Dan untuk Rafael Struijk sendiri di dalam timnya ya, di timnya banyak menghuni bangku cadangan. Ia tidak diberikan menit bermain oleh pelatihnya di dalam klubnya. Itu juga yang akan memberi pertimbangan untuk Patrick Kluivert tidak akan memainkan Rafael Struijk. Nah, kemudian dan untuk Ivar Jenner nanti ini akan diberikan tempat oleh Patrick Kluivert, pasti diberikan tempat untuk Patrick Kluivert ya. Dan kemudian itu ya untuk striker yang kemungkinan besar, dan juga nanti juga ada pemain yang kemungkinan besar juga akan dicadangkan
mungkin dipanggil tapi tetap membenghuni bangku cadangan. Siapa sih itu? Ini juga pemain abroad juga, pemain naturalisasi atau pemain keturunan, bukan naturalisasi, keturunan ya Kak. Oke, ini dia adalah Nathan Joy Aon ya. Nah, ini Nathan Joy Aon sendiri ini juga untuk saat ini di klubnya juga minim menit bermain ya minim menit bermain, dan dia juga tidak diberi kesempatan, sangat minim sekali di dalam timnya mendapatkan menit bermain, karena seperti statement dari Patrick Kluivert sendiri ini yang tidak mendapatkan menit bermain maka itu tidak akan dipanggil oleh timnas ataupun tidak akan mendapatkan tempat utama di skuad timnas Indonesia. Nah, kalau lagian di sini juga kemungkinan besar yang akan dipanggil kembali ataupun comeback itu adalah Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagot karena di Liga Inggris untuk Elkan Bagot kali ini dia juga sangat perform sangat baik ya. Di sini sangat baik untuk Elkan Bagot. Ia juga sedang menanjak-nanjaknya, sedang bagus-bagusnya di klubnya untuk Elkan Bagot sendiri untuk di Liga Inggris ini. Dan ini kemungkinan besar juga akan dipanggil oleh Patrick Kluivert dan akan mendapatkan tempat. Nah, dia karena Elkan Bagot juga bisa menghuni di striker juga bisa ya untuk Elkan Bagot sendiri, karena juga pernah dipasang oleh Coach Sintayong. Ia juga pernah menghuni timnas Indonesia di striker, ia dipasang juga baik. Nah, seperti itu, dan itu ya kemungkinan besar yang akan terdepak di timnas Indonesia, karena Patrick Kluivert sendiri ini ya tidak memandang itu pemain keturunan, pemain abroad atau pemain siapapun pemainnya, jikalau tidak mendapatkan menit bermain di klubnya maka ia juga akan didepak dan tidak akan dimainkan. Tapi terkecuali memang kalau performa di timnas Indonesia ini bagus, performa bersama timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan kemarin itu performanya bagus dan juga impresif dan sangat-sangat berkontribusi, seperti Marcelino Ferdinand, seperti itu juga ini bisa saja ini akan tetap mendapatkan kepercayaan walaupun dia tidak mendapatkan menit bermain di Oxford United. Tapi di Oxford United kemarin ia juga untuk mencetak 1 gol untuk Oxford United ya, untuk Marcelino Ferdinand. Jadi ia akan mendapatkan tempat juga ya. Dan kemudian karena di sini juga kalau mengandalkan Wak Haji ya, untuk mengandalkan Ragnar Oratmangun, karena Ragnar Oratmangun sendiri untuk saat ini tidak akan bisa bermain saat membela Australia. Dia tidak akan bisa bermain. Karena apa? Karena ia juga di sini mendapatkan akumulasi kartu, jadi ia harus absen untuk membela timnas Indonesia saat melawan Australia. Jadi seperti itu ya untuk gambaran pemain-pemain yang didepak, dan itu menurut dari starting in levelnya ini, dan juga tentang performa bermainnya ini juga, dan menit bermainnya untuk Patrick Kluivert ini sendiri ya. Jadi seperti itu pemain-pemain yang akan terdepak di timnas Indonesia. Oke, ini informasi buat kita semuanya, dan jangan lupa untuk teman-teman selalu dukung channel Bang Parwi ini agar saya selalu memberikan konten yang lebih baik, menganalisis konten terbaik untuk timnas Indonesia, juga demi untuk kemajuan timnas Indonesia. Juga silahkan dukung saya dengan cara like, serta subscribe. Saya ucapkan terima kasih buat Anda semuanya yang sudah like, serta subscribe, karena tanpa Anda Bang Parwi ini juga tidak bisa apa-apa ya, dan untuk channel ini. Oke, dan berikan saran dan kritik tentunya kepada saya agar saya bisa lebih maju lagi dalam menganalisis permainan di timnas Indonesia ataupun di liga-liga yang ada. Oke, terima kasih. Salam sepak bola dan salam sehat selalu untuk kita semuanya. Salam dari Bang Parwi.